servis semua motor matic, kalau saya tangani, intinya semua motor matic di bagian CVT ini, entah itu Honda, Yamaha maupun Suzuki, itu tetap saya lakukan proses bersih-bersih di bagian area bak CVT ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti V-belnya, kemudian seperti rumah roller ini bersih. Tidak hanya saya lakukan semprot saja, tetapi saya bersihkan memakai minyak. Intinya bisa pakai Pertamax atau Pertalite atau bensin lah, terserah. Mau dicuci ya silahkan, asalkan nanti setelah dicuci langsung disemprot airnya. Tujuannya apa? Agar airnya itu tidak mengendap di bagian sela-sela daripada drat-dratnya ini, tidak menimbulkan karat seperti itu. Tetapi kalau saya lebih suka saya cuci pakai Pertamax atau Pertalite, karena cari bensin di tempat saya sekarang ini sangat sulit. Nah, ini juga saya lakukan untuk pembersihan di bagian bak CVT-nya seperti itu. Untuk throttle body sudah saya bersihkan, tinggal membersihkan bagian area bak CVT seperti itu. Kemudian ini untuk bagian pulinya, untuk seal, nanti seal ini, seal oli atau seal ini kan ada seal di sini. Di bagian sini itu kan ada seal, itu nanti saya lakukan penggantian. Tujuannya apa? Tujuannya supaya grease-nya atau minyaknya yang ada di dalamnya itu akan ada semacam grease atau stempet. Ini kan bekas grease ini yang keluar dari sini, stempet ini udah pada keluar. Ini sangat berpengaruh terhadap performa. Ini juga nanti saya cuci bersih, dan ini saya cuci bersih. Ini wajib kalau saya nyervis matic itu wajib. Ini saya lakukan pakai Pertamax. Tujuannya itu ya biar bersih, tidak ada debu, tidak ada bekas oli. Ini karena seal depannya bocor, jadi olinya keluar. Nanti seal bagian depan saya lakukan penggantian. Ini seal ini kan bocor, otomatis oli itu dia nyebar ke bagian blok CVT ini loh. Kalau pakai bensin ya minimal 1 liter lah, 1 liter. Tapi kalau kotor seperti ini 1 liter tidak cukup, 2 liter minimal, sama tutupnya, tutup CVT nya.
Jadi harus pakai Pertamax itu minimal 2 liter. Kalau seperti ini tadi 1 liter aja tinggal sedikit, karena ini CVT nya kotor sekali, banyak oli dan debu itu nempel jadi satu. Mungkin kalau cuman debu saja mungkin setengah liter cukup lah. Kalau hanya debu itu setengah liter cukup, tapi ini karena debu nempel dengan oli ya 1 liter hampir habis. Nah, bersih. Mantap. Nah, jadi bersih seperti itu. Jadi bersih. Kalau hanya disemprot kurang maksimal. Kalau ini kan dipakai untuk 3 bulan ke depan, asalkan bagian seal kerasnya ini tidak bermasalah, insya Allah sampai 3 bulan masih bersih, tidak ada bekas olinya. Intinya kalau dibersihkan seperti ini kan, kalau motor matic itu asal bersih, kemudian seal kruk asnya tidak bocor, ini ketika nanti dipakai lagi 3 bulan servis pasti masih bersih. Itu ini butuh bensin atau Pertamax 1 liter lah, karena kan kotor banget. Belum yang bagian tutupnya ini juga kurang lebih 1 liter, berarti minimal 2 liter Pertamax itu. Tapi kan hasilnya maksimal 3 bulan sampai 4 bulan biasanya masih bersih, asalkan sininya nanti rapat juga, debu tidak masuk seperti itu. Kemudian kalau untuk membersihkan bagian tutupnya ini, untuk lebih mengirit Pertamax atau Pertalite, bisa gunakan bekasnya ini, tuangkan ke sini untuk menghilangkan nodanya, kemudian nanti dibilas pakai Pertamax lagi, yang Pertamax bersih seperti itu. Nah, tinggal masukkan ke sini saja. Nah, seperti itu. Nah, karena matic itu kalahnya sama doa debu, oli sama air. Tapi kalau cuci pakai air enggak apa-apa, dalam arti air itu ya kerendam atau kena banjir lah. Ini kan bisa ngirit setengah liter katakan. Kalau pandai lah menggunakan Pertamax mungkin cukup 1 liter. Semua misalkan box filternya kotor, kalau box filter kotor saya cuci pakai air. Jadi kalau asal servis saja hanya disemprot tidak dicuci ya percuma. Ya kan, kalau hanya disemprot tidak dicuci kan percuma, nanti kotor lagi dipakai.
ini tanah, ini kotor, ini dari stempet yang sudah kering. Nah, kurang lebih kan seperti ini, bersih semua, tidak ada debu sama oli, baik bak CVT dan tutupnya itu bersih. Jadi kalau servis itu ya seperti ini kalau motor matic. Kemudian untuk tahap membersihkan rumah roller ini juga sama, pakai bekas ini dulu lah, karena pertamanya tinggal sedikit, nanti pertamanya itu hanya untuk bilas. Tak tutup biar tidak kena kotoran. Kemudian sama, intinya saya cuci semua, ini sudah kotornya parah minta ampun. Satu liter cukup kalau bisa. Cara pemakaiannya yang bekasnya itu ya untuk nyuci ini, bekas cucian dari rumah bak CVT-nya. Ini cukup dilap saja kalau ini, kalau yang ini cukup dilap karena ini besi. Kalau ini bebas cuci boleh, semprot boleh, tapi saya sering tak cuci, kayak Vario lama, Beat.
Kalau ini jangan dicuci atau jangan sampai kena minyak atau pertamak atau pertalit. Kita lap saja ininya, dilap, nanti dilepas karena ini nanti akan diganti sealnya, seal polinya. Sudah, hanya seperti itu cara membersihkannya, itu seperti itu biar bersih. Proses pemasangan hasilnya seperti ini, bersih. Untuk bagian rumah rollernya itu bersih. Kalau Suzuki ini awet sih, untuk spare partnya itu awet sekali ya tuh. Kalau Suzuki berbeda dengan produk Honda yang sekarang itu berbeda sebenarnya. Kalau Suzuki untuk pemasangan VBEL itu ada arahnya, jadi mudah. Kalau Honda kan tidak ada biasanya. Kalau Suzuki masih ada, jadi gampang. Ini pinionnya pun sama kayak punya Honda Beat Vario, yang starternya itu masih kasar atau masih pakai dinamo. Kalau Suzuki ini harus pasang dulu. Kalau Honda kan tidak bisa pasang terakhir, kalau ini harus pasang dulu. Kemudian ini ada ringnya jangan sampai kebalik menghadapnya. Nah, seperti itu. Ada mur 17. Oh sorry, lupa ya. Ada ring satu. Ada ring satu lagi, ring ini. Nah, ini di bagian dalam tidak bisa. Oh, punya poli satu, punya depan satu berarti. Ya udah masalah kalau misalkan lupa. Intinya teliti sebelum dilakukan pemasangan, itu teliti dulu. Tujuh 17 semua depan belakang. Iya.
Kalau sangat mengencangkan saat mengencangkan baut bak CVT itu usahakan dari ujung depan, atas, bawah, samping depan gitu loh. Tujuannya apa? Supaya tidak ngulet istilahnya atau pecah. Oke, beres. Terima kasih.